Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali ya di channel Edi Adista. Seperti biasa, bagi yang sudah subscribe, tolong dibantu naikin push like-nya. Bagi yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung dan jangan lupa bantu subscribe-nya ya. Di video kali ini lagi ada berita heboh menggemparkan di Indonesia ini ya. Ini ada kasus korupsi timah 300 triliun. Bayangin, uang 300 triliun ini seperti apa banyaknya. Kita megang uang 10 juta saja sudah banyak, ini 300 triliun. Setelah Mas Kaisang kemarin ngasih clue bahwa kerupuk ke bandara, terus bawa mainan pesawat terbang, ternyata ini toh clue dari Mas Kaisang yang akhirnya mantan bos Sriwijaya ditangkap ya. Wis, ngeri 300 triliun uangnya kayak apa ini. Langsung saja kita simak videonya ya. Usai 2 kali mangkir dari pemanggilan pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung, pendiri maskapai penerbangan Sriwijaya Air, Henry akhirnya ditangkap pada Senin malam. Mengenakan kemeja berwarna merah muda, Henry ditangkap Kejagung di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai mendarat dari Singapura. Ternyata ini bukan kasus baru, kasus lama, cuman tersangkanya melarikan diri ke Singapura dalam rangka pengobatan ya. Ngeri loh ini 300 T. Bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan. Akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main. Ternyata ini definisi Pak Jokowi yang ngelis, Pak Prabowo yang bersih-bersih. Baru pemerintahan ini berjalan sebentar tapi sudah bersih-bersih lewat Kejagung ya. Ngeri sedap ini. Mas Kaisang yang ngasih clue, Pak Jokowi yang ngasih list, Pak Prabowo yang eksekusi. Kerjasama ini. Baru nih, dan inilah berita barunya. Tara Mak Jreng. Oh iya. Bukan sulap, bukan sihir, Tara Mak Jreng ya. Ini bawa pesawat mainan ya. Mas Kaisang selalu bikin clue ya. Selalu bikin clue. Ternyata ini clue dari ternyata dibalik tingkah kocaknya yang selalu selengean, yang selalu menanggapinya apa-apa dengan guyon. Banyak orang yang bilang kalau podcast Mas Kaisang tuh berkedok. Jadi sudah beberapa yang hadir di sana akhirnya ketangkep. Jangan-jangan nanti orang pada takut ke podcastnya. Bos Sriwijaya Air Henry Lee ditangkap tim gabungan Kejaksaan Agung. Ngeri ini. Ngeri loh ini, dalam penangkapannya uang sebanyak itu uang semua ya. Bayangin seberapa banyak itu, mungkin dipakai kalau dibawa bisa satu kontainer ya, uang 300 triliun itu. Akhirnya clue Mas Kaisang yang bawa kerupuk ke bandara terbongkar lagi ya guys ya. Bos Sriwijaya Air ditangkap Kejagung karena terlibat kasus korupsi tata niaga timah. Ngeri sedap ini Mas Kaisang nih.
Apalagi sekarang kakaknya wakil presiden ya, tambah menyala, ayolah bersih-bersih. Bersihkan semua koruptor di Indonesia ini agar rakyat seperti kami ini mendapatkan eh, kehidupan yang layak gitu loh. Kehidupan yang sejahtera. Seharusnya Indonesia sejahtera karena Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya, kaya akan tambangnya. Seharusnya kita itu menikmati ya, bukan malah dikorupsi Agung kayak menangkap gini. tersangka kasus korupsi komoditas timah Henry Lee saat tiba di Bandara Suta, Tangerang, Ngeri. Banten. Mantan bos petinggi Sriwijaya ditangkap kasus korupsi senilai 300 triliun cuy. Pulang dari Singapura. Mantan bos pesawat komersil itu ditangkap usai dikabarkan dalam perawatannya di Singapura karena sakit keras dan masa paspornya habis pada 27 November 2024. Berarti ceritanya itu pulang mau memperpanjang paspor karena paspornya sudah habis tanggal 27 November. Terus sudah dipantau. Sekiranya kapan pulang langsung tangkap. Bagus ini, idenya bagus dari Kejaksaan Agung ini. Tersangka Henry Lee merupakan tersangka yang ke-22 ngeri ya, jamaah berarti. Tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Adapun peran tersangka Henry Lee yaitu selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Tinindo Internusa yang penerimaan biji timahnya bersumber dari CV BPR dan CV SMS yang sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Henry Lee bersama-sama 20 tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar 300 triliun 3 miliar 263 juta 740.131 rupiah, 14 sen. Ngeri. Terhadap yang bersangkutan disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian informasi perkembangan perkara pada malam hari ini. Saya sampaikan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini korupsinya cukup besar sekali ya, 300 triliun. Bayangkan kalau itu dibagikan ke masyarakat yang kurang mampu kayak kita-kita ini, dibagikan per kakak ya. Uang segitu banyak dimakan sendiri ya. Ini jangan sampai kasusnya ini lolos setelah ditangkap, nanti hukumannya ringan cuma berapa tahun, terus dendanya cuma beberapa, akhirnya bebas kembali, kan nggak etis ya, nggak lucu ya kalau sudah ketangkap
Korupsinya aja 300 triliun 300 miliar tadi. Ngeri loh ini, ngeri, uang yang cukup besar. Jangan sampai hukumannya cuman 3 tahun kayak atau 5 tahun ya. Ini harus dihukum berat. Kalau perlu ini dimiskinkan, seluruh aset atau hartanya disita biar ada efek jera gitu loh. Enggak cuman dihukum berapa tahun terus dikasih denda cuman berapa miliar, kan tetap masih untung kan. Nanti ditebus habis masa hukumannya, kan enggak lucu gitu loh. Kalau perlu ini dimiskinkan, di penjara seumur hidup, itu baru hukum yang setimpal ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.